Oh, iya. Ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Halo teman-teman semua, apa kabar, gimana hari ini kabarnya? Kalau misalnya kabarnya baik, ketik satu. Ketik satu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Murtado sebagai Master of Ceremony pada acara sore kali ini. Kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, acara sore hari ini adalah nalari atau nalar ilmiah dengan materi statistika non parametrik. Kepada peserta, nalari diharapkan untuk mengisi test yang 5 menit. Dikerjakan dengan semampunya ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Jadi kedua doa, pembacaan CV moderator, selanjutnya moderator mengambil alih. Yang keenam juga pembacaan CV pembicara, dilanjutkan oleh pemaparan materi sertifikat kepada pemateri dan penyerahan acara kepada MC. Selanjutnya pemberian sertifikat kepada moderator, dokumentasi dan penutupan oleh MC. Baiklah, saya akan membacakan CV dari moderator kita yang keren banget, yaitu ada Muhammad Kotrun Nada Mursida, yang biasa dipanggil Kotrun. Oke, kepada operator boleh diperlihatkan. Oke, itu Muhammad Kotrun Nada Mursida. Untuk profil yaitu eh, Bang Kotrun ini merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi Teknik Mesin angkatan 2022. Eh, Bang Kotrun ini seorang yang memiliki semangat beliau, karena itu merupakan tantangan. Beliau ini juga memiliki ketertarikan dalam bidang penelitian dan public speaking. Untuk pendidikan dari Bang Kotor ini yaitu pernah menempuh pendidikan SMP Islam Al Hasanah, kemudian pernah di SMP Negeri 217 Jakarta, selanjutnya SMA Negeri 98 Jakarta, dan sekarang S1 Teknik Mesin Universitas Negeri Jakarta. Untuk riwayat organisasi, Bang Kotor ini pernah menjadi staf divisi PSDA, yaitu pengembangan sumber daya anggota dari tahun 2023 ini hingga sekarang. Selanjutnya, riwayat organisasi di kelompok dalam penerimaan anggota baru, selanjutnya juga bertanggung jawab dalam kaderisasi anggota dan pengurus KPM UNJ. Selain itu, Bang Kotor ini pernah menjadi staf Departemen Quran dari tahun 2023 awal hingga sekarang. Lanjut Albiruni. Untuk riwayat penelitian dari Bang Kotor ini pernah menjadi koordinator divisi acara rapat anggota tahunan KPU UNJ tahun 2022,
Selanjutnya pernah menjadi staf divisi konsumsi LKTIN IDEA yang ke-23. Boleh dilanjutkan? Boleh dilanjutkan. Oke. Untuk kemampuannya yaitu AutoCAD, Inventor, dan Microsoft Word, PowerPoint, dan Canva. Oke, kita nggak perlu lama-lama lagi. Kita sapa bareng-bareng moderator kita yang paling keren hari ini. Halo. Gimana nih, ada kesibukan apa aja nih hari ini? Atau akhir-akhir ini selama liburan semester? Alhamdulillah kesibukannya cukup padat ya. Banyak banget kayak kepanitiaan dan lain-lain sebagainya gitu aja sih. Keren. Alhamdulillah sekarang diberikan waktu luang untuk mengisi acara. Oke, kita nggak perlu lama-lama lagi. Kita persilahkan kepada Bang Kotrun untuk memandu acaranya, berjalannya acara Nalari 9 ini. Kepada Bang Kotrun dipersilahkan untuk melanjutkan dalam memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih kepada Bang Raihan selaku MC yang telah mengizinkan saya untuk menjadi moderator pada hari ini. Sekali lagi aku izin memperkenalkan diri. Namaku Muhammad Kotrunada Mursidan selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada Nalar Ilmiah 9 kali ini. Oke. Aku mau nanya nih dari teman-teman, udah siap belum mengikuti Nalar Ilmiah nih? Kalau udah siap boleh nih ketik angka 2 di kolom chat. Tadi kan 1 tuh, sekarang 2. Oke, udah cukup banyak banget ya yang ngetik 2 nih. Oke, langsung aja nih. Sebelum penyampaian materi Nalari Ilmiah 9 ini, aku bakal bacain nih pembicara kita pada Nalar Ilmiah 9 kali ini nih, yaitu Karahma Rosaliana, SPD. Boleh moderator ditampilkan ini CV-nya? Oke. Karahma Rosaliana Saraswati, beliau lahir di Jakarta pada tanggal 14 Desember tahun 99. Alamat beliau di Cempaka Putih Utara 5, nomor 41, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pendidikan beliau yaitu sarjana lulusan dari pendidikan matematika dari Universitas Negeri Jakarta tahun 2017 sampai 2021, lalu Master of Mathematics from University of Indonesia dari 2022 sampai sekarang. Pengalaman bekerja beliau yaitu menjadi tutor matematika di Genius Plus Education dari 2018 sampai 2020, lalu menjadi tutor penelitian di SMA Negeri 77 Jakarta. Lalu pengalaman pekerjaan beliau di tutor matematika di LCC Rawamangun, lalu menjadi guru di TK Tori Kolbi, lalu menjadi Mathematics and Research Tutor di CV Tutor Sains Indonesia, lalu menjadi tutor Olimpiade Matematika di Konstanta tahun 2023 dan menjadi data processing di PT Neurosensum Teknologi Internasional dari 2021 sampai sekarang. Adapun pengalaman organisasi dari beliau yaitu menjadi Chairwoman of Rohani Islam Rohis di SMA Negeri 77 Jakarta.
lalu menjadi staf divisi ekonomi nyantren kampus UNJ dari 2019 sampai 2020, lalu menjadi treasurer di MTM UNJ, lalu menjadi kepala PSD divisi P2P di KPM UNJ, lalu menjadi staf di divisi Syiar di Quran Institute UNJ. Adapun penghargaan beliau yaitu pertama di Proceeding of Scientific Paper on ASEAN Youth Conference Malaysia, lalu yang kedua Accepted Paper on the 11 Conference of Indonesian Student Association in South Korea, lalu yang ketiga ada second place of FMIPA UNJ Outstanding Student 2020 dan lain-lain. Oke. Kebetulan nih Kak Rahma telah hadir di Zoom kita kali ini. Nah, boleh nih Kak Rahma kita berkabar terlebih dahulu. Apa kabar nih Kak Rahma hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak Rahma. Kesibukan Kak Rahma sekarang ada apa nih Kak? Kerja sambil kuliah aja sih. Oh kerja ya Kak. Alhamdulillah. Semoga segala kesibukan Kakak ini mendapat diberi kemudahan ya Kak, dan tentunya semoga pekerjaan Kakak ini menjadi berkah gitu Kak. Amin. Oke. Sebelumnya aku informasiin kembali ya untuk teman-teman yang baru hadir atau yang belum mengisi pretest, diharapkan nih untuk segera mengisi pretest terlebih dahulu pada link yang udah ada di kolom chat ya. Karena presensi pada acara kali ini dilaksanakan dengan pretest di awal acara, absensi kehadiran di Zoom, dan post-test nanti di akhir acara. Oh iya, selama pemaparan materi mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa nih mengirim pertanyaan di room chat Zoom dengan format nama nama instansi _pertanyaan. Oke. Baik, langsung saja nih kepada Kak Rahma selaku pembicara pada nalar ilmiah ini. Aku persilahkan. Oke, terima kasih moderator atas sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas, Kak? Kita langsung mulai aja ya. Katanya jelas ya? Siap, sudah jelas, Kak. Oke, sekarang kita ini akan bahas terkait statistika non-parametrik. Nah, sebelum bahas terkait statistika non-parametrik, ada yang udah pernah dengar belum tentang istilah ini? Atau sebenarnya apa sih gitu statistika non-parametrik? Apa bedanya? Mungkin kan nalari-nalari sebelumnya ngebahas tentang statistika. Nah, apa sih bedanya sama nalari-nalari sebelumnya ngebahas statistika? Yang bisa jawab? Atau enggak ada yang mau ini enggak review materi nalari sebelumnya? Nalari berarti nalari kan. Ini nalari 9, nalari 8 kan bukan tentang statistik ya. Berarti nalari 7 atau sebelumnya gitu tentang statistika. Siapa yang mau review? Hasil datanya Kak yang beda. Hasil datanya beda. Oke, ada lagi? Yang lain? Ada yang pernah lakuin penelitian kuantitatif nggak? Nalari sekarang. Kalau ada yang pernah
lakuin penelitian kuantitatif di kampus, tugas kuliah, atau misalnya OAB-nya, atau mungkin nanti APMM-nya gitu. Atau udah APMM, atau pernah ikut lomba terus ngelakuin penelitian kuantitatif. Oke. Ada yang bilang ada. Nah sekarang aku tanya, waktu yang udah pernah meneliti tentang penelitian kuantitatif, waktu itu menelitinya gimana? Coba langkah-langkahnya. Yang jawab gak? Izin jawab ya, Kak. Ya. Itu pertama buat kisi-kisi instrumen terlebih dahulu, terus validasi. Nah setelah validasi ambil datanya tergantung sampelnya. Nah habis itu diuji validasi, terus habis itu disebar angketnya. Habis sebar angket, terus diolah datanya. Kalau misalnya datanya normal ke parametrik, kalau terus dicoba lagi pakai transformasi, terus kalau misalnya tetap nggak normal baru pakai non parametrik. Jawaban yang disampaikan udah benar tapi kurang tepat ya. Jadi saya kalau mungkin buat teman-teman yang belum misalnya sebelumnya nggak ikut nalari, baru ikut sekarang gitu, baru pertama kali ikut nalari. Sebelum itu saya jelasin dulu kalau misalnya nanti kalian meneliti apa namanya, entah meneliti buat skripsi atau buat penelitian kalian, buat lomba, atau mungkin nanti buat APMM dan sebagainya, kan dasarnya dulu ya, takutnya teman-teman ada yang belum tahu dasarnya. Jadi penelitian itu umumnya dibagi jadi dua, kuanti sama kualitatif. Nah, di kuali ini nanti ada berbagai macam metode. Nggak tahu di nalari sebelumnya udah dibahas atau belum, tapi kalau di kuantitatif itu harusnya di nalari sebelumnya udah dibahas. Untuk mengolah data kuantitatif kan berarti berupa angka ya. Itu dibutuhin statistika. Ada yang namanya statistika deskriptif, ada yang inferensia. Sorry ya kalau jelek. Nah, satu lagi inferensia. Nah, di deskriptif ini, kalau kalian pas SMA pernah belajar mean, median, pas SMA, SMP gitu kan, mean, median, nah itu masuk ke statistika deskriptif gitu. Jadi kayak deskriptif. Nah, ada lagi inferensia. Inferensia itu statistik yang menarik kesimpulan. Nah, ini contohnya mungkin kalau kayaknya angkatan 2022 atau 2021 udah belajar ini di kelas 12, inferensia sedikit di kelas 12 karena di kurikulum terbaru ini inferensia dibahas. Tapi kalau 2019 kayaknya belum terlalu dibahas tentang statistika inferensia di SMA. Nah, ini buat terkait menarikkan kesimpulan. Jadi misalnya apakah
Misalnya apakah gaya belajar, atau misalnya yang gampangnya apakah prestasi belajar, apakah jarak rumah mempengaruhi prestasi belajar, misalnya kayak gitu. Nah itu kita tahu dia berpengaruh atau enggaknya dari inferensia ini, statistika inferensia. Nah, statistika inferensia dibagi jadi dua. Ada parametrik sama non parametrik. Parametrik sama yang akan kita bahas di sini non parametrik. Nah, dalam statistika inferensia ini dibutuhkan yang namanya, kan kita ngolah data nih. Nanti data-datanya itu harus yang namanya berdistribusi normal. Nah, apa sih yang dimaksud data berdistribusi normal? Itu kalian harus cari di internet, cari sendiri. Karena kalau saya bahas lagi dari data distribusi normal itu apa ini, apa itu ntar lama. Saya anggap bahwa di nalari sebelumnya sudah dijelaskan apa itu data berdistribusi normal dan sebagainya. Dan kalau misalnya belum dijelasin di nalari sebelumnya, berarti kalian harus cari sendiri apa yang dimaksud dengan data berdistribusi normal. Itu merupakan syarat dari statistika parametrik. Nanti dari kalau datanya berdistribusi normal bisa dilanjutkan di uji linearitas, terus ada uji T atau uji signifikasi. Nah, sekarang kalau misalnya datanya nggak berdistribusi normal, itu gimana gitu kan. Sedangkan syaratnya ini, pokoknya kalau awal buat kalian ngerjain suatu penelitian kuantitatif, yang judulnya misalnya apakah terdapat pengaruh, apakah terdapat perbedaan, itu jelas inferensia. Kalau kuali sama deskriptif biasanya judulnya analisis, dan sebagainya. Nah, yang nanti datanya nggak berdistribusi normal, nanti kan kalian harus, pokoknya kalau udah dapet data, kalian lihat dulu nih datanya berdistribusi normal atau enggak. Nah, langkah pertama yang dilakuin adalah transformasi data. Transformasi data. Nah, untuk cara transformasi data, ini nanti kalian bisa googling atau cari di YouTube. Nah, kalau ternyata datanya udah ditransformasi masih tidak normal, kalian bisa buang pencilan. Atau outliner. Apa pencilan atau outliner? Pencilan atau outliner ini, jadi misalnya, contoh gampangnya di dalam kelas nih, di dalam kelas misalnya nilai rata-ratanya 7 misal. Tapi sebenarnya nilai anak-anak di kelas itu 45 gitu. Tapi ada 2 orang nih yang nilai 100, beda sendiri. Jadinya dia naikin rata-ratanya. Nah, itu namanya pencilan. Berarti 2 orang ini adalah outliner atau pencilan yang harus dihilangin. Jadi misalnya kalau tadi gambar nih, grafik distribusinya, kalau datanya berdistribusi normal, dia tuh kurvanya agak landai gitu, kayak gini. Enggak mupuk di sini nih. Kalau misalnya mupuk, ini misalnya ini agak panjang, agak tinggi, itu berarti nggak berdistribusi normal. Karena misalnya nilainya di sini misalnya ada 4, 5, nilai numpuk di sini 45, tiba-tiba ada 100 di sini. Gitu, itu kan dia ngancurin rata-rata kan. Atau misalnya tadinya nilainya pada 190, 190. Tiba-tiba ada yang nilainya 40. Nah, ini berarti dia harus dibuang pencilannya itu. Nah, kalau misalnya rata nih semuanya, misalnya ada yang misalnya rata-ratanya 80, tapi nilainya rata, ada yang 100, ada yang 80, ada yang 70, ada yang 60. Nah, itu berarti nggak ada pencilannya. Ini caranya. Nah, tapi kalau udah kalian ngelakuin transformasi data udah, uang pencilan udah, ternyata masih tidak normal, bisa lakuin namanya uji non parametrik. Nah, ini yang bakal dibahas di pertemuan hari ini.
di SS dulu atau di tulis dulu boleh. Oke, udah. Nah, sekarang kita akan bahas statistika non-parametrik. Ya, sebentar. Nah, untuk statistika non-parametriknya, sampai sini udah mulai pusing belum? Ini emang agak materi yang paling bikin pusing dibanding nalari-nalari selanjutnya. Enggak. Jadi ini materi untuk PPT ini adalah sebenarnya materi perkuliahan saya selama 1 semester. Yang nyusun ini adalah dosen saya, dosen di statistik, namanya Bu Kori. Makanya kalau misalnya kita bahas semua materi ini, semua satu PPT ini nggak akan keburu untuk satu pertemuan. Jadi yang intinya aja atau yang banyak atau umum digunakan. Oke, di sini. Tadi kan udah ya terkait statistika non-parametriknya. Ini kalau untuk kasus non-parametrik kita bisa lihat dulu nih kasusnya berapa case atau berapa kelompok. Kalau ini, kalau kita kasusnya cuma satu kelompok, kita bisa pakai binomial, uji binomial atau uji C kuadrat untuk data nominal. Nah, untuk macam-macam data ini juga kalian, jadi sebelum belajar non-parametrik, makanya ada beberapa hal yang harus kalian pelajari dulu. Pertama, tadi kayak gimana caranya tahu data itu berdistribusi normal atau enggak. Itu. Kedua, yang harus kalian pelajari adalah macam-macam data. Jadi data itu ada nominal, ordinal, ada skala, ada interval gitu. Nah, kalau misalnya data kalian nominal dan misalnya satu kasusnya satu sampel, kalian bisa pakai uji binomial atau C kuadrat. Kalau misalnya, jadi intinya gini, kalau kalian, tadi kan kalian udah nih ngelakuin uji normalitas, datanya nggak berdistribusi normal. Nah, kalian bisa gunain ini. Kalian lihat data kalian sampelnya berapa. Biasanya umumnya paling gede tuh 2 kalau buat skripsi. Kalau sampel tuh biasanya udah tesis dan sebagainya. Biasanya kalau buat APM itu 1 sampel dan kalau buat skripsi 2 sampel atau 2 kelompok. Nah, lihat data kalian nominal, ordinal atau interval. Kalau data kalian nominal, kalian bisa pakai uji binomial atau C kuadrat. Kalau misalnya dua sampel, lihat sampelnya ini, 2 kelompok ini berpasangan atau saling bebas. Kalau berpasangan pakai uji McNemar, kalau saling bebas Fisher. Dan seterusnya. Jadi ini data pengelompokan untuk tabel ini adalah tabel pengelompokan uji non-parametrik apa sih yang kita gunain gitu. Karena uji statistika non-parametrik itu ada banyak. Ya. Nah, sekarang kita bahas untuk kasus satu sampel uji data nominal. Kalau ini dijelasin kan, kalau kasus satu sampel, datanya nominal, bisa binomial atau C kuadrat. Kalau data ordinal, Kolmogorov-Smirnov satu sampel atau Girontun. Kita cuma bahas sampai uji binomial, uji kuadrat satu sampel data nominal. Nah, data dengan skala pengukuran nominal, kasus satu sampel. Biasanya digunain buat data yang skalanya cuma ada 2, berhasil atau gagal gitu, 1 atau 0.
Nah, suatu tindakan atau percobaan binomial hanya menghasilkan dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Yang dipakai, ini uji binomial adalah N tindakan Bernoulli yang saling bebas, menyeluruh, dan setiap tindakan memiliki peluang berhasil sebesar P konstan. Jadi intinya gini, kalian bisa untuk yang poin nomor 2, bahasa gampangnya, intinya tadi berhasil atau gagal. Kalau misalnya berhasil kan berarti dia ada si P. Jadi si yang berhasil itu adalah misalnya dari kemungkinan peluang itu, kalau kalian pernah belajar peluang itu kan 0 sampai 1 ya, nggak ada yang lebih dari 1. Nah, peluang berhasil itu dimisalin P. Dengan P itu adalah 0 sampai 1. Nah, maka peluang gagalnya berapa? 1 min P. Gitu, untuk poin 2 sama 3. Nah, untuk prosedurnya, kita tentuin dulu nih jumlah seluruh observasi, berarti si N-nya. Misalnya ada 50 peserta, berarti N 50. Ada 30 peserta, berarti N-nya 30. Terus tentukan frekuensi atau jumlah kejadian pada masing-masing kategori. Misal, kalau di sini frekuensi atau jumlah kejadian pada masing-masing kategori itu maksudnya frekuensi yang gagal berapa, yang berhasil berapa, kayak gitu. Berarti yang nilainya P itu berapa, P-1 berapa. Nah, gagal itu P-1 dimisalin dengan Q, di sini Q. Nih, terus habis itu kita tentuin yang dia itu di bawah 0 atau enggak gitu. Nah, jika N kurang dari sama dengan 25 dan P sama dengan Q sama dengan 0,5, jadi peluang berhasil sama peluang gagalnya kan sama 0,5. Nah, tabel uji binomial memberikan nilai peluang di bawah ujian satu arah. Kalau untuk uji dua arah, dia pakai tabel binomialnya dikalikan 2. Jadi nanti hasilnya itu kalian bisa lihat di tabel binomial. Jadi kalau udah dapat nilai hitungnya, diituin ke tabel binomial. Biar nggak pusing, kita langsung contohnya aja deh. Takutnya pusing prosedur. Intinya kalau N-nya kurang dari 25, nah ini hipotesisnya, H0-nya, jadi P sama dengan Q sama dengan 1/2. Jadi H0-nya itu peluang gagal sama peluang berhasil tuh sama. Tapi kalau H1-nya peluang berhasil lebih besar dari peluang gagal, atau peluang gagal lebih kecil daripada peluang berhasil lebih kecil daripada peluang gagal. Langsung contohnya aja deh, biar nggak bingung. Ini tuh tabel ini tuh biar nanti kalian lihat nih benar atau enggak gitu hitungannya. Gini. Ini buat tabel uji binomialnya. Contohnya nih, kita langsung contoh. Dalam studi pengaruh faktor stres, seorang peneliti mengajarkan 18 mahasiswa, jadi kan N-nya 18 ya, untuk membuat ikatan simpul dengan 2 metode. Jadi kalau ini kalian bisa gagal berhasilnya itu, bisa gagal berhasil atau metode A, metode B gitu. Jadi bisa kalian ganti, terserah itu mau apa. Jadi terus setengah dari seluruh mahasiswa mempelajari metode A dahulu, baru metode B. Setengah sisanya mempelajari metode B dulu, baru metode A. Pada tengah malam, 4 jam setelah ujian akhir, setiap mahasiswa diminta untuk membuat ikat simpul. Peneliti memprediksi bahwa mahasiswa tersebut akan kembali menggunakan metode ikat simpul yang dipelajari pertama kali. Kemudian setiap mahasiswa dikategorikan berdasarkan metode ikat simpul yang mereka gunakan pertama kali dalam kondisi bawah tekanan. Hasil eksperimennya adalah sebagai berikut. Jadi gini, si peneliti ini pengen ngeliat nih, dia tuh kan ngelatih orang ikat simpul. Ada 2 metode, metode A sama metode B. Dari 18 itu, 9 orang dilatih metode A dulu, baru metode B. Lalu 9 orang lagi metode B dulu, baru metode A. Oke. Nah, setelah itu udah dilatih nih. Terus tengah malam, 4 jam setelah ujian akhir, kan ujian akhir kan berarti mereka lagi stres kan. Habis ujian akhir biasanya kan stres gitu.
Setiap mahasiswa diminta untuk membuat ikat simpul gitu. Jadi dia semua orang, ayo kita bikin ikat simpul lagi. Nah, si peneliti ini memprediksi bahwa dia misalnya bakalan kembali ke metode yang pertama gitu. Jadi enggak, misalnya kalau yang pertama dia belajar metode A, terus kedua metode B, berarti nanti pas lagi diminta untuk ikat simpul, dia pakainya metode A, sedangkan yang 9 lagi pakainya metode B. Harapan si peneliti kayak gitu. Tapi ternyata hasil eksperimennya, metode yang ke-1 itu lebih banyak dipakai daripada metode ke-2. Nah, hipotesisnya apa tadi? Kan hipotesisnya H0, P1, metode 1 sama dengan metode 2, 0,5. Tidak ada perbedaan antara peluang menggunakan metode belajar pertama di bawah tekanan dan peluang menggunakan metode belajar kedua di bawah tekanan. Karena kan asumsinya peneliti sama nih. Bahkan balik lagi ke pertama gitu loh. Jadi si yang dipakai metode A tetap 9 orang, metode B 9 orang. Tadi kan nyatanya 16 orang. Oke. Nah, ini harusnya H1 ya. H1 P1 lebih besar dari P2 gitu. Dengan alfa sama dengan 0,01. Nah, alfanya ini kalian bisa tentuin sendiri mau berapa, tapi semakin kecil alfanya semakin bagus. Kalau biasanya alfa itu paling gede 0,05. Jadi antara 0,1, 0,05 sama 0,10. Tapi mostly 0,01 karena semakin kecil alfanya berarti semakin kecil tingkat errornya. Nah, terus kita lakukan statistik uji. Nah, statistik ujinya menggunakan uji binomial karena data terbagi menjadi 2 kategori diskrit. Ya kan? Karena bedain lagi data diskrit. Jadi sebelum ini kalian harus belajar tentang data ordinal, apa data nominal itu apa, data skala itu apa, interval apa, sama data diskrit sama data kontinu apa. Nah, ini kan datanya diskrit karena dia itu bentuknya bukan, yaitu kalau yang dimaksud data diskrit, misalnya kalau ada angka 1, 2, 3, 4, itu kan diskrit. Tapi kalau kontinu dia ada 1,0001, 0,002 gitu. Kayak nggak ada jedanya gitu kalau kontinu. Nah, terus, dan rancangannya satu sampel, cuma satu kelompok itu doang kan, satu kelompok anak-anak itu. Walaupun metodenya berbeda, tapi dua-duanya pakai dua. Satu kelompok itu pakai kedua metode itu, enggak yang satu metode A, yang satu metode B gitu. Tapi ini dua-duanya dipakai ke satu kelompok. Ketika metode A dan B secara acak dijadikan sebagai metode pertama dan kedua yang dipelajari, tidak ada alasan untuk berpikir bahwa metode yang pertama kali dipelajari akan lebih baik dibandingkan dengan metode kedua, sehingga P sama dengan Q sama dengan 0,5. Terus, X banyaknya mahasiswa yang menggunakan metode kedua saat di bawah tekanan. Jadi kan hasil berdasarkan tabel uji binomial dengan N18 dan X sama dengan 2 adalah 0,01. Nih, kita lihat tabelnya. N-nya tadi jumlah orangnya 18. X-nya itu, X itu adalah peluang gagalnya. Gitu. Kan 2 tadi ya. 18, X-nya 2, jadi 0,1 nih. Nilai T-table-nya. Ya, hasil tabel binomialnya 0,01. Nah, karena H0-nya itu kurang dari alfa, nih kalau di sini kan ini dikasih tahu kalau nilai tabel kurang dari alfa, dia H0 ditolak. Tapi kalau H0-nya lebih besar dari alfa, H0 diterima. Gitu. Nah, ini kan H0-nya kurang dari alfa kan, maka H0 ditolak. Nah, tadi H0 itu apa? Di sini. H0 itu tidak ada perbedaan. Tapi karena H0-nya ditolak, karena dia kurang dari alfa, berarti jadinya ada perbedaan. Jadi, kesimpulannya harusnya intinya adalah ada perbedaan. Ini salah. Kesimpulannya ada perbedaan antara peluang menggunakan metode belajar
pertama di bawah tekanan dan peluang menggunakan metode belajar kedua. Gitu. Intinya gitu untuk di binomial. Ini dilakukan setelah kita tahu bahwa datanya nggak berdistribusi normal. Nah, kalau N-nya lebih besar dari 25, kita bisa pakai Z hitung. Nah, setelah hitung Z-nya, nilai Z-nya pakai rumus ini. Nanti kalian bisa udah dapat Z hitung, kalian lihat di Z table. Ntar kalau Z table-nya kan 0,0011, sedangkan ini kan Z hitungnya minus 3,07. Nah, berarti kalau kurang nanti H0-nya ditolak, nanti sama, bakalan hasilnya sama, kayak gitu. Oke, berikutnya uji kuadrat satu sampel. Uji kuadrat satu sampel, data berupa banyaknya subjek atau objek. Responden yang terbagi dalam beberapa kategori, contohnya anak-anak yang terkategorisasikan, jenis game, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya binomial tadi itu cuma dua metode lah, atau misalnya hasilnya cuma dua, intinya hasilnya cuma dua. Kalau dia itu walaupun dia satu sampel, satu kelompok, tapi dia datanya ada bagi-baginya, ada kategori-kategorinya. Statistik ujinya ini pakai C kuadrat, dia bakalan tolak H0 jika C kuadrat lebih besar sama dengan C hitung ya. Intinya ini adalah C kuadrat hitung lebih besar sama dengan C table. Nanti ada tabelnya. Ini langkah-langkahnya. Kita langsung contoh aja biar paham. Karena kalau teori dong bingung, pusing. Jadi di sini ada penggemar balap kuda sering berpendapat bahwa dalam perlombaan di sekitar lintasan melingkar, keuntungan signifikasi bertambah pada kuda di posisi pos tertentu. Posisi kuda manapun dasar pada starting line up, posisi 1 paling dekat dengan rel di bagian track, posisi 8 di luar. Dan dapat menguji efek posisi pos menganalisis hasil balapan yang diberikan. Jadi kalau misalnya kita lihat kuda atau acara lari lah. Misalnya ini ada kan lingkaran-lingkaran kayak gini kan ya pacuan. Nah, secara logika yang paling kecil itu bakalan lebih cepat nyampe dibandingkan yang terluar gitu kan. Nah, makanya dia mau lihat di posisi 1 sama posisi 8 yang bakalan cepat nyampe tuh posisi berapa. Yang bakalan paling sering menang tuh di posisi berapa. Nah, ini ada 8 posisi dengan jumlah kemenangan di setiap posisinya seperti ini. Jadi posisi 1 paling banyak 29 dan posisi 8 11. Sedangkan kalau misalnya fair-nya adalah diharapkan di setiap posisi ini ada 18 kemenangan dari total 144. Jadi 144 bagi 8. Jadi kayak adil kan 18 semua gitu. Ini sama yang atas ini cuma ulang sebelumnya, sepengamatan. Jadi kalau di Hanolin, F1 itu sama dengan F2, F3, seterusnya, sampai F8. Jadi tidak ada perbedaan dalam jumlah pemenang yang diharapkan, mulai dari masing-masing posisi pos. Tapi kalau H1, ini H1-nya, F1, F2, sampai F8 itu tidak sama. Alfanya sama 0,01, sama kayak binomial. Terus kita pakai statistik uji. Kalau misalnya binomial itu kan kita cuma lihat di table, terus dibandingin di 0,01. Nah, kalau misalnya C kuadrat, kita harus hitung dulu. Kalau binomial itu dihitung, ada Z hitung kalau di N-nya di atas 25. Nah, ini mau N-nya berapapun, kita pakai uji C kuadrat, kita hitung C hitung kuadrat hitungnya. Rumusnya perjumlahan atau sigma dari OI ini adalah jumlah kenyataan. OI itu kenyataannya kan misalnya 29 nih. Yang pertama,
Nyatanya 29 dikurang ekspektasi yang diharapkan dikurang 18/18 kuadrat. Gitu. Jadi yang diharapkan kenyataan dikurang yang diharapkan per yang diharapkan gitu kuadratin. Terus kita jumlah hasilnya sama dengan 16,3. Nah, kita udah dapat nih C kuadrat hitungnya 16,3. Nah, sekarang kita lihat C kuadrat table. Nah, C kuadrat table nanti kalian cara bacanya juga sama kayak yang sebelumnya. Di sini nggak dicantumin. Di kuadrat table intinya nanti di kuadrat table itu ada misalnya ininya n-nya ada sama derajat bebasnya. Nanti kalian dapat kalian bisa cari searching atau enggak cari bukunya, buku ini tentang Siegel, tentang statistika non parametrik. Kalau dia alfanya 0,01, derajat bebasnya 7, derajat bebas itu diambil dari jumlah kategorinya dikurang 1, 7, dia dapat C-table-nya 18,48. Nah, berarti kan dia itu C kuadrat table-nya itu lebih besar daripada hitungnya kan, hasil hitungannya 16,3. Nah, berarti kalau dia lebih besar, diapain? H0-nya ditolak. Tolak H0 jika lebih besar. Nah, ini kan C kuadrat hitungnya. Ini hitung ya, kan hitung lebih besar dari C table, berarti H0-nya ditolak. Sedangkan ini kan hitung table-nya 18,48. Berarti kan istilah gini. Kalau di sini kan berarti hitungnya tadi kita dapat 16 ininya kita dapat 16,43 ya. Terus kita dapat ininya 18, sekian. Berarti kan ininya jadinya 16 itu kan lebih kecil ya daripada 18. Berarti H0-nya diterima. Berarti kalau H0-nya diterima, berarti tidak ada perbedaan. Jadi H0-nya diterima berarti tidak ada perbedaan dalam jumlah pemenang yang diharapkan, mulai dari masing-masing pos. Gitu. Habis ini ada yang bingung nggak? Materinya sih udah sampai ini aja buat satu sampel. Dan kalau misalnya sampel kalian lebih banyak, bisa kalian coba-coba cari sendiri di Google. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rahma yang telah menyampaikan materi statistika non parametrik pada nalari 9 kali ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya boleh boleh ajukan pertanyaannya di kolom chat. Saya pada pusing ya belajar ini.
Mungkin kalau dari teman-teman nih ada yang pusing dengan penelitian kuantitatifnya gitu kali ya. Boleh nih bertanya nih kepada Kak Rahma juga boleh. Oke, ini ada Kak Roprop ya. Boleh nih Kak untuk langsung on mic bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Izin bertanya kepada Kak Rahmat. Jadi nama saya Raprop dari UIN Bandung dari jurusan Pendidikan Fisika. Nah, izin bertanya Kak, kan sekarang udah mulai nih ya gitu kayak penyusunan untuk proposal penelitian dan sebagainya. Nah, izin bertanya terkait ini Kak. Jadi topik penelitian yang insya Allah akan saya ambil itu lebih ini kan Kak, kayak penelitian untuk menguji efektivitas media pembelajaran gitu. Nah, tapi di penelitiannya itu ada menggunakan dua variabel gitu Kak. Jadi apa ya? Kayak si variabel X-nya itu ada dua. Nah, terus tapi yang mempengaruhi terhadap apanya itu ada satu gitu. Jadi si variabel Y-nya itu ada satu gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Kakak, nah kayak jenis pengujian yang dilakukan itu seperti apa sih Kak? Soalnya aku tuh kayak masih bingung gitu. Kan si variabel X-nya tuh ada dua, dan ini tuh kayak dua komponen yang berbeda. Nah, terus si variabel, tapi dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan si variabel Y-nya. Nah, kira-kira nanti pengujiannya tuh apakah misalkan kayak kita tuh satu-satu dulu gitu ya, untuk setiap variabel X yang pertama kita apa pengaruhnya terhadap si variabel Y, terus ada variabel X yang kedua, terus kita lihat pengaruhnya terhadap variabel Y, atau memang misalkan si nanti tuh kayak kesimpulannya tuh apakah memang akan dua hasil gitu yang akan kita lihat, atau memang kayak gabungan keduanya gitu. Nah, di sini saya masih bingung gitu harus menggunakan yang mana gitu. Kayak secara teori gitu, terus sama aplikasinya ini kira-kira yang tepat itu seperti apa. Mungkin segitu aja Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi kayak mau sebenarnya mau tahu, boleh langsung jawab kan ya? Atau nunggu dulu? Ya, Bu. Ya udah langsung jawab aja. Nah, jadi gini, kalau biasanya kalau untuk yang si variabel X ini ada dua, terus variabel Y-nya ada satu, itu kita mau bandingin antara kedua variabel X ini mana yang paling efektif gitu kan ya? Nah iya Kak, jadi kayak saya tuh sebenarnya masih bingung. Jadi kan gini, uh, sebenarnya tuh kayak medianya tuh misal ya, kayak langsung aja gitu, kayak dia tuh media pembelajaran. Nah, misal media pembelajarannya tuh ada kayak kita tuh bikin e-modul misalnya. Nah, e-modul ini tapi misal kita gabungin sama medianya tuh media musik gitu loh Kak. Nah, ini yang saya bingung gitu. Soalnya kalau penelitian di kampus saya tuh harus bener-bener yang kayak kita tuh nggak boleh gitu ada yang sama gitu. Nah, hasil karena memang kalau kita nyari mungkin media yang baru itu agak susah, jadi kayak ngegabungin dari dua media itu jadi satu. Nah, sebenarnya saya juga kayak bingung, berarti jadinya tuh outputnya apa kita nanti nyari misal si media yang media yang si modulnya aja, terus nanti musiknya aja, terus kayak nanti dibandingin, atau memang misal ya udah gitu keduanya. Nah, kira-kira ini gimana ya Kak gitu, soalnya kayak dari dosen tuh belum jelas gitu kayak apa yang ngasih bimbingannya. Kalau itu berarti kamu itu bisa pilih antara dua itu. Jadi misalnya kalau judulnya kamu adalah kayak intinya adalah perbedaan antara media e-modul dan musik terhadap efektivitas belajar, berarti kamu tuh satu-satu. Tapi kan nanti kamu untuk rancangan pembelajarannya kayaknya kamu bakalan masukin musik di e-modulnya, ya nggak? Kayak gitu bukan? Iya Kak, kayak gitu. Nah, berarti variabel X itu jadi satu, si musik sama e-modulnya jadi satu. Misalnya jadi
analisis efektivitas e-modul berbasis musik gitu, atau modul berbantuan musik terhadap hasil belajar kayak gitu. Jadi variabel X itu jadi satu gitu. Jadi tetap satu gitu ya, Kak? Oke. Nah, sama mungkin ini, Kak, kalau misalkan, kan udah ketemu tuh. Nah, kalau misalkan terkait dengan sampel ya yang kita gunakan. Nah, jadi sebenarnya tuh saya masih bingung gitu. Jadi kayak ada dua opsi. Jadi ada sekolah yang kayak saya tuh udah coba gitu ya untuk penelitian awal karena kemarin udah kayak disuruh penelitian awal pas di metode penelitian. Nah, itu ada kayak dua kondisi gitu Kak. Jadi untuk kondisi pertama, nah itu ada offer dari sekolah yang saya tuju itu dia kelas 11 gitu. Nah, di kelas 11 itu dia ada sebanyak dua kelas. Nah, tapi dua kelas itu dengan jumlah si anak-anaknya itu kurang dari 25 gitu, Kak. Jadi ada dua kelas dengan kedua kelasnya itu setiap kelasnya masing-masingnya kurang dari 25. Nah, sedangkan ada satu jenjang yang kelas 10, dia itu ada satu kelas, tapi dia lebih dari 35 gitu, nah Kak. Nah, menurut Kakak, kira-kira lebih efektif mana sih kalau misal kita tuh nanti menguji seperti yang tadi gitu, yang kata Kakak gitu ya, yang saran dari Kakak terkait dengan analisis si media berbantu tadi gitu. Apakah lebih efektif kita mencoba di dua kelas yang berbeda namun dengan jumlah yang lebih sedikit. Nah, terus kita bisa ngelihat gitu yang perbedaannya yang misal dia pakai media itu dengan yang satu laginya tuh enggak, atau mending misal kita pakai yang satu kelas tapi dengan jumlah yang kita observasinya itu lebih banyak tapi kita nggak ada pembandingnya. Nah, itu kira-kira gimana, Kak? Nah, itu kalau buat itu, kalau kamu lihat dulu untuk segi materi, di kelas 10 itu udah belajar atau belum, di kelas 11 itu udah belajar atau belum. Nah, kalau misalnya lebih baik itu, kita cobanya itu di kelas yang belum belajar. Kalau misalnya kelas 11 sudah, berarti kita ambil kelas 10. Tapi kalau misalnya dua-duanya emang belum belajar materi tersebut, kamu bisa pakai dua-duanya. Nah, untuk keduanya itu, metodenya beda. Jadi kalau misalnya yang satu itu kamu misalnya pakai nggak pakai apa-apa, yang kedua pakai apa-apa, atau kamu bisa pakai yang satu kelas, yang kelas 10 itu pretest post test. Jadi kasih pretest dulu, terus kamu pakai media baru post test gitu. Jadi itu bisa jadi pembandingnya kayak gitu. Baik Kak, sudah sangat jelas dan membantu. Terima kasih banyak Kak Rahma. Sama. Baik, terima kasih nih kepada Kak Roprop yang telah menyampaikan pertanyaannya. Nah, berhubung waktu kita terbatas nih, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rahma yang telah menyampaikan materi pada hari ini yang tentunya bermanfaat banget nih untuk teman-teman semua. Nah, sebelum aku pamit nih Kak, bakal ada penyampaian sertifikat nih Kak untuk Kak Rahma. Sertifikat Nasional nomor 125/SER-KPM-UNJ/8/2023 diberikan kepada Kak Rahma Rosaliana Saraswati SPD sebagai pembicara dalam kegiatan nalar ilmiah 9 nasional dengan tema statistika non parametrik, uji binomial, uji C kuadrat yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta yaitu Yusuf Niko Fitranto APMM dengan NTA 139/2020-0106 dan Kepala Divisi PSDA Kelompok Peneliti Muda
Universitas Negeri Jakarta, yaitu Tia Wayuningsi HPMM dengan NTA 128-2020-0106. Mohon diterima ya, Kak Rahma. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Rahma yang telah memberikan materi nalar ilmiah pada hari ini. Terima kasih Kak Rahma. Ya, sama-sama. Baik, saya selaku moderator Nalar Ilmiah 9 pada hari ini pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan seluas-luasnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Kotul yang telah menjadi moderator 9 dari awal hingga akhir. Oke, selanjutnya kita memasuki sesi pemberian sertifikat kepada moderator kita yaitu Bang Kotrun. Kepada operator dimohon untuk menampilkan sertifikat untuk Kotrun. Untuk Bang Kotrun. Oke, sertifikat dengan nomor 126 garis miring ser garis miring EKPMUNJ garis miring 7 garis miring 2023 diberikan kepada Muhammad Kotrun Mursidan APMP sebagai moderator dalam kegiatan nalari ilmiah 9 nasional dengan tema statistika non parametrik uji binomial uji C kuadrat yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta 31 Juli 2023 ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta Yusuf Niko Fitranto APMM dan Kepala Divisi PSDA Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta Tia Wahyuningsi APMM. Mohon diterima ya Bang Kotrun. Oke, selanjutnya kepada teman-teman jangan lupa untuk mengisi post-test yang disampaikan oleh kakak dari penanggung jawab nalar ilmiah. Kami tunggu untuk pengisian dari post-testnya. Teman-teman pokoknya jangan lupa untuk mengikuti nalari selanjutnya dari nalari 1 hingga nalari 12. Baiklah, hari sudah semakin gelap, maka kita sudah memasuki penutupan. Sebelum penutupan kita melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Untuk teman-teman diperbolehkan untuk on kamera. Silakan on kamera. Oke, untuk operator bisa untuk screenshot. Oh iya. Kenapa? Ini cepat. Cepat kalahnya. Oke, 1, 2, 3. Oke. 1, ini ya. 2, 3. Oke. Mungkin slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah menghadiri acara nalar ilmiah yang ke-9 ini dengan tema statistika non parametrik. Diharapkan untuk teman-teman mengikuti acara nalari selanjutnya yaitu nalari ke-10 yang akan diberikan oleh penanggung jawab. Baiklah, hari ini sudah semakin gelap dan sudah memasuki waktu sore hari menjelang maghrib. Hari ini saya akan tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan
dan tidak pantas. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.